Kita akan membuka dan membaca Ratapan pasal 3. Ratapan setelah Mazmur ada kitab Amsal, lalu Amsal ada kitab Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, lalu Ratapan. Namanya jelek. Dari antara 66 kitab yang kita punya, satu-satunya kitab yang namanya meratap atau ratapan cuma ini. Mengapa disebut ratapan? Karena memang Yeremia sebagai nabi, dia meratap, dia menangis di hadapan Tuhan. Siapa yang dia tangisi, siapa yang dia ratapi adalah orang Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, dikhotbahi berkali-kali. Nabi-nabi diutus datang, mereka tetap memberontak dan berbuat jahat. Nah, Yeremia capek menjadi nabi. Dia berbicara atas nama Tuhan, tidak didengarkan. Bahkan kalau kita baca kisah dari Yeremia 1, Yeremia 2, Yeremia 3 sampai Yeremia 5, dia berkata, kepalaku ini sudah jadi pancuran air. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia menangis terus untuk bangsa itu. Bayangkan, seorang hamba Tuhan, seorang nabi menangis sampai kepalanya jadi pancuran air. Artinya bukan cuma dari matanya keluar air mata, dia tumpahkan ratapan itu. Mereka nggak mau mendengar. Maaf kalau saya berkata, kalau ada di antara kita yang di sini, mungkin dari umur berapa hanya kejahatan kita lakukan. Mungkin dulu waktu kita masih kecil, mama kita, bapak kita, mungkin papa adik, mungkin kakek, nenek menangisi kita karena mereka ingin kita berubah. Saudara, apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Jawabannya dia mendengar. Hari ini ada harapan. Di dalam ratapan sekalipun, Tuhan tetap setia kepada kita semua. Maka itu mari kita mendengar teguran-teguran Tuhan, karena teguran itu baik. Saya akan baca mulai ayat yang ke-17. Ratapan 3 mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Silakan dibaca satu orang satu ayat. Dari ayat 17 siapa saja boleh. Ratapan 3 ya. Menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Saudara bayangkan, kalau sampai kita diceraikan, dipisahkan dari kesejahteraan, berarti kita dalam penderitaan betul. Orang yang tidak bisa hidup sejahtera, orang itu pasti penuh penderitaan. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, sampai lupa apa itu kebahagiaan. Maaf kalau saya sebutkan ini bagi saudara yang divonis cukup lama. Mungkin 8 tahun, mungkin lebih. Mungkin saudara sempat mengeluh kepada Tuhan, aku sudah lupa apa itu bahagia. Dengarkan firman ini, tetap ada harapan untuk kita semua. Ayat 18 yang lain silakan baca. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Sampai nggak ada harapan lagi. Kita menyangka sudah lenyap kemasyuranku. Maaf lagi sekali, seringkali orang meremehkan, merendahkan kita yang keluar dari tempat ini. Nggak ada kemasyuran lagi, bukan? Siapa mau? Tapi percayalah, pertobatan kita memulihkan semua. Ingat Yusuf, hari pertama kita belajar soal Yusuf. Penjahat lehernya masuk ke dalam besi, kakinya dibelenggu dengan besi juga. Dia masuk dalam tutupan, masih ingat itu? Tapi ketika waktu Tuhan datang, Yusuf tidak dendam, baik kepada kakak-kakaknya maupun kepada istri Potifar. Hanya selangkah jarak dia ke takhta Firaun itu, mangku bumi, ingat itu. Hanya selangkah jaraknya. Secara logika, kemasyuran Yusuf hilang. Siapa mau pakai tahanan politik itu? Tapi kalau Tuhan memulihkan, luar biasa.
Karena begitu lama mungkin kita menunggu, sangkaku sudah lenyap, kemasyhuranku. Siapa yang tahu? Dan harapanku pun kepada Tuhan sudah lenyap. Karena gak ada yang membela. Tidak punya uang untuk ngurus ini, ngurus itu. Percayalah, kalau hati kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan dan kita menerima, di tempat ini jadi sekolah buat kita, ada harapan. Katakan amin untuk ini. Ada pertolongan Tuhan. Ayat 19, silakan yang lain. Ingat akan bersamaku dan penjaraku akan itu dan seratus. Inilah ratapannya. Ingatlah akan aku, sengsaraku dan penggembaraanku. Saudara, semua kita dalam sini itu sengsara. Makan apa adanya dan macam-macam lah. Tapi lihat, ini jeritan hati seorang yang tertawa, yang tertekan hidupnya. Ingatlah akan sengsaraku, asal pertobatan dan penggembaraanku. Apa itu penggembaraan? Kata menggembara itu artinya orang pergi nggak tahu mau kemana karena dia mengembara. Kalau orang pergi dengan tujuan tidak boleh dikatakan mengembara. Mungkin ada beberapa di antara saudara sedang mengembara. Artinya kalau keluar dari sini mau kerja apa, siapa nerima dan sebagainya. Jangan takut. Ingat Mazmur 75 kita sudah baca kemarin pagi. Bukan dari barat, bukan dari timur, bukan juga dari padang gurun datangnya peninggian itu, popularitas, pengangkatan, promosi. Bukan, tapi dari Tuhan yang hakim yang adil itu. Maka itu jangan mengembara. Secara fisik kita di dalam sini mau mengembara kemana. Tapi dengarkan, walaupun tubuh kita dikurung, tapi pikiran kita bisa mengembara, bukan? Kita berpikir jangan-jangan nanti kalau aku keluar, siapa terima aku? Bagaimana keluargaku? Bagaimana orang tuaku? Bagaimana istri anakku? Bagaimana semuanya? Berhenti mengembara. Lebih baik kita merenungkan apa yang Tuhan mau kerjakan dengan kita nanti kalau keluar, daripada kita menggembara. Jangan. Ingatlah sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuh dan racun itu. Kalau ada di antara saudara kesini karena difitnah, ada kepahitan. Ipuh itu pahit, racun yang pahit. Racun itu yang membunuh kita. Buang semua ipuh dan racun itu. Katakan amin. Yusuf membuang semua kepahitannya. Dia bisa marah kepada kakak-kakaknya. Kenapa kamu bersepuluh jual aku? Dia bisa dendam kepada istri Potifar yang memfitnah dia. Aku tidak memperkosa kamu. Kamu yang mau dengan aku. Waktu Yusuf lari, dia tarik bajunya ketinggalan. Dan itu bukti. Gak bisa lari dia. Karena bajunya ditinggal di kamar itu. Mati dia. Divonis seumur hidup tanpa diadili. Tapi Tuhan membela. Buang ibu dan racunnya, kepahitan, kejengkelan. Jangan pernah menyalahkan. Sikap manusia memang begitu. Dari sejak Taman Eden. Begitu Adam ditegur oleh Yahweh, kenapa kamu makan buah itu? Perempuan ini. Lalu Yahweh datang kepada Hawa, kenapa kamu menerima buah itu? Ular itu. Nah, ular bingung menyalahkan siapa. Itulah sikap manusia. Sudah, kalau kita salah, ayo akui. Jangan salahkan siapa-siapa. Coba kalau orang itu dulu tidak membalas apa yang aku buat, mungkin aku tidak bunuh dia. Maaf, saya beri contoh ini. Jangan salahkan siapa-siapa. Ayo kita rendah hati, minta ampun. Dalam ratapan hidup ini, firman ini jadi harapan buat kita. Ayat 20, silakan. Yang lain baca. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara, setiap kali kita mengingat-ingat masa lalu, kejadian-kejadian yang jelek, dengarkan ini. Setiap kali kita ingat akan hal-hal yang lalu, yang jelek, yang pahit, yang menyedihkan, yang menjengkelkan, percayalah, kita pasti makin tertekan. Coba, siapa yang suka begini? Duduk, merenung, tiba-tiba giginya bunyi. Gitu. Itu kira-kira sedang apa dia?
sedang marah.